Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin, amma ba'd. Mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ali. Al-Ali adalah nama Allah yang ke-37. Al-Ali artinya Maha Tinggi. Sedangkan tafsirnya yaitu dialah Allah yang tidak ada martabat atau derajat yang melebihi atau lebih tinggi dari martabatnya. Janganlah kita memaknai Maha Tinggi itu dengan tinggi zatnya seperti tingginya benda, seperti pohon atau lainnya, atau tinggi tempatnya seperti di atas langit atau di aras. Nah, jadi Al-Ali itu dialah Allah yang tidak ada martabat atau derajat yang melebihi atau lebih tinggi daripada martabat itu. Itu artinya. I'tikad seperti itu berarti mendakwakan Allah berupa benda seperti kelompok mujassamah. Adapun yang maha tinggi itu martabatnya Allah, bukan zatnya, bukan pula istilah kata yang lain-lainnya. Untuk lebih memahami maksud daripada maha tinggi itu, yaitu bahwa sesuatu itu ada yang dinamakan musabbab, ada yang dinamakan sebab, dan ada juga yang dinamakan musabbab. Contohnya yaitu rasa kenyang. Kenyang adalah musabbab, sedangkan makan adalah sebab. Dan yang menjadikan rasa kenyang adalah musabbab. Di antara tiga itu, yang paling tinggi tentu musabbab, atau yang menjadi rasa kenyang. Demikian ini adalah martabat namanya. Dan yang menjadikan rasa kenyang itu adalah Allah yang maha tinggi. Contoh lainnya seperti anak. Ia adalah musabbab, dan kedua orang tua adalah merupakan sebab bagi adanya anak. Nah, sedangkan yang menjadi
menciptakan anak, dan orang yang tua adalah musabab. Kedudukan musabab inilah yang dikatakan al-ali atau yang maha tinggi. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan dirinya al-ali dan tidak kali menyebutkan nama itu. Selalu sebelumnya disebutkan tentang ketinggian dan kehebatan sesuatu, supaya jangan dikira-kira bahwa sesuatu itu yang paling tinggi. Di ujung ayat Allah menyebutkan namanya Al-Ali. Salah satu contohnya yaitu firman Allah, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Kerasi Allah yang maha luas langit dan bumi, dan tidak ada yang memberatkan untuk memelihara keduanya, dan dialah yang maha tinggi lagi yang maha penyayang. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala juga membicarakan martabat manis, ya. Ada yang menjadi pemimpin, ada juga yang jadi rakyat, dan pemimpin yang lebih tinggi derajatnya adalah orang tua, dan ada anak-anak. Orang tua yang lebih tinggi derajatnya, ada anak, ada lagi istri, juga ada suami, dan suami yang punya kedudukan lebih tinggi daripada istri. Nah, setelah Allah menyebutkan orang yang tinggi derajatnya, barulah Allah menyebutkan dirinya dengan Al-Ali, innallaha kana aliyan kabira, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang maha tinggi lagi maha besar. Maksud yang dibicarakan dari ayat ini yaitu bahwasanya undang-undang atau keputusan siapapun yang lebih tinggi martabatnya daripada kita, jika bertentangan dengan undang-undang atau keputusan Al-Ali, maka tidak boleh kita taati. Nah, adapun keputusan orang yang lebih tinggi derajatnya, yaitu pemimpin atau dari orang tua ataupun suami terhadap istrinya, jika bertentangan dengan keputusan Allah, tidak boleh ditaati. Firman Allah di dalam surah An-Nisa yang artinya, dan perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nanti, yang kami khawatirkan, durhaka, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah diri daripada tempat tidur mereka, dan pula lah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah maha tinggi dan maha besar. Nah, itu. Di dalam ayat ini Allah membicarakan bahwa kedudukan seseorang suami
itu lebih tinggi daripada istri. Tuh. Cuma tak paling wah ini. Tak paling tinggi bini pangkat daripada laki. Ini tak paling. Tah taiwani bini kah? Sekali apa pandir 20 kali yang jawab. Dari istri, namun di atas derajat suami yang tinggi adalah yang lebih tinggi, maka suami pun mesti tunduk kepada hukum orang yang lebih tinggi. Nah, pengertian durhaka seseorang istri ada dua. Ada cara umum dan ada cara terkait atau tergantung keadaan. Contoh yang umum seperti seorang istri yang keluar rumah tanpa seizin suami. Itu umum, kesalahan bebinian. Jawabnya stumat juga aja orang keluar. Stumat. Abahmu jadi suruh kehendak. Mana ada jenak laki kau nyuruh aku. Dulu bang, ya dulu. Tuh, bebinian ini bisa ahli sejarah. Nang dahulu tuh ingatnya. Nah, maka istri dikatakan durhaka. Baik suami itu mampu mencukupi kebutuhan istri atau tidak. Ini kadang-kadang pulanglah kasihan aja lah juga. Nang laki ini kada begawi, kada penduitan pulang. Gering pulang nang laki. Nang penduitan tuh nang bini. Karena nang bini ini ya taruhkanlah jadi orang pegawai lah taruhkan. Laki la ilaha illallah, diulahnya kayak bula sekehendaknya. Mati pian kena. Aku jatah sarah aja. Nah masuk surga nak ada aja. Ada nawani kayak itu binian. Nah, kadang-kadang sian laki. Laki ini kan kadang-kadang gawinya sarabutan. Nyasal jadi bini aku dulu kawin kau nih. Jika aku kawin lawan si Ridwan dulu. Ada kayak ini aku. Bisa tuh timbul kayak yang itu toh. Nah, karena pendapatan istri lebih besar daripada suami. Maka orang bahari, makanya ada hukum tuh nikah tuh sekupu. Jika dia dokter sama dokter, jika dia perawat sesama perawat, jika dia camat sesama camat, jika dia bupati sesama bupati, kada nang bini camat, nang laki petani, tungang lambi lupah nang bekukot parit. Dah kenapakah maka gugur jatuh cinta dulu camat lo ke situ. Waktu cinta tahun dulu tuh ya abai kah? Setengah tahun juga bang. Kada dihirani nang laki. Nak makan kau nak kada. Guring disuruh, kada payah guring lawan aku. Guring keluar situ. Jena laki aku 4 pang masuk dalam kamar banyak nyamuk, kada tutupnya lawang. Nang kayang itu masuk surga. Carek bebinian. Sembayang dah bina, sembayang. Puasa dah bina, puasa. Tarawih dah bina, tarawih. Tapi lawan laki wani.
Paksa amu deh kan. Nah, maka kasihan aja kadang-kadang. Maka sesuai hukum Islam itu sakupu itu sudah sesuai. Sakupu itu sama, sederajat. Ya, sederajat. Jadi kalau misalnya sederajat nih, karena kadang alih. Kalau kita kawin lawan dokter, kita kada dokter. Satu masa kita bisa kena remehkan. Ya, kalau dokternya tadi itu solehah. Ya, kalau dokternya solehah. Nah, maka ini kadang-kadang kayak itulah banyak yang terjadi. Di dalam Al-Quran juga membicarakan martabat manusia, ada yang menjadi pemimpin, ada juga yang jadi rakyat. Dan pemimpin yang lebih tinggi derajatnya adalah orang tua dan ada anak. Orang tua yang lebih tinggi derajatnya ada lagi istri, juga ada suami, dan suami punya kedudukan lebih tinggi daripada istri. Setelah Allah menyebutkan orang-orang yang tinggi derajatnya, barulah menyebut dirinya dengan Al-Ali. Innallaha kana aliyan kabira. Bahwasanya Allah adalah yang maha tinggi, lagi maha besar. Maksud yang dibicarakan dari ayat ini yaitu bahwasanya undang-undang atau keputusan siapapun yang lebih tinggi martabatnya dari kita, jika bertentangan dengan undang-undang atau keputusan Al-Ali, maka tidak boleh kita taati. Nah, adapun keputusan orang yang lebih tinggi derajatnya, baik pemimpin ataupun daripada orang-orang, ataupun suami terhadap istrinya, jangan bertentangan dengan keputusan Allah. Tidak boleh ditaati, ya, tidak boleh ditaati. Jika bertentangan dengan keputusan Allah, maka tidak boleh ditaati. Firman Allah di dalam surah An-Nisa yang artinya, dan perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nauzuk, durhaka, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah diri daripada tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Jadi kita, Pak, kalau dicari-cari, kata mau pulang, bilanya kasarikan nangis. Kayak itu aja. Kuat je jenang laki jinnya. Karena bila setengah jam diam ampeh. Maka nang laki dua ni dia nyariki bini. Bila disariki, ada ingat. Ada nak yang itu, dua ni lagi nang laki nyariki. Tuh hebatnya acting bebinian tak. Pas dulu kada ingat. Suruhnya aku mau melihati. Sekali kau lihati, bukan jin ngini cekak. Anak mak akali laki rupanya. Kok akali. Ada lagi kok
lada habang, ada perawit nang habang toh. Ada usat aja, putikakan joko 10 biji. Munnya karena joko kita pusutkan kamu hanya biarnya hantunya tuh istilah kepanasan. Belum talah mutek lagi sudah sadar dah. Gimana aku jadi mana aku? Rupanya kawan dengar. Nah, dengar. Aduh, orang kada kerasukan, lakas sih. Aduh, nang laki makam tabakalah. Dan pastikanlah diri dari tempat, ya, pisahkanlah diri daripada tempat tidur mereka. Jadi apabila dinasihati kada terima masih pisah pada hureng. Maka kadang-kadang kita ini pulang kadang-kadang berpisah subuh berbulik. Ini nak ada sadapnya. Besesarikan tadi berpisah. Mawa nang laki bantal guling tadi keluar. Sekali subuh, jangan bini jarang itu subuh kena bulik kayaknya. Saw je hujan are. Jangan laki banyak nyamuk di luar, mungkin ini masuk Nah. Apa? Ketahuan nang bini. Ketahuan nang bini pada lama awak. Nah. Dan pukullah mereka, kemudian jika mereka itu mentaatimu, maka jangan kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha. Kada mampan juga tadi berpisah pukul, tapi jangan muhanya. Gurunya lah dipukul, dengan muhanya. Ini kadang-kadang kayak pukulan nang kayak pukulan di muha lebam muha bini. Apa nggak ada laporkan bini ke polisi? Habis awak masuk nang penjara. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu. Shiratal ladzina ghairil maghdub. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.